Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu wisata religi sekaligus cagar budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar Riau. Masjid Jami Air Tiris ini juga termasuk masjid yang tertua di Kabupaten Kampar. Nama pendiri masjid ini sendiri adalah Datuk Engku Mudo Songkal. Sedangkan arsiteknya dari Haji Burhanuddin. Sehingga Datuk Engku Mudo Songkal inilah yang mengajak tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai bermusyawarah untuk membuat masjid tersebut. Panitia pembangunnya disebut dengan Ninik Mamak nan 12, yaitu Ninik Mamak dari berbagai suku di kampung tersebut. Datuk Engku Mudo Songkal itu melihat contoh masjid di Demak. Bukan pergi Datuk itu ke sana, tetapi dipejamkan saja matanya, putuslah mahrifnya, jadi dibangun dengan atap 3 tingkat yang bervariasi. Datuk Engku Mudo Songkal selanjutnya meminta masyarakat untuk mencarikan kayu hutan untuk dijadikan tiang. Jadi masjid ini memiliki 40 tiang. Kenapa 40 tiang? Karena dalam sholat Jumat jemaah minimal 40 orang. Jadi itulah makna 40 tiang itu. Setelah selesai dibangun, Masjid Jami diresmikan dengan menyembelih 10 ekor kerbau. Masjid Jami ini sendiri mempunyai cerita mistis. Di dalam masjid tersebut terdapat 2 tiang kayu yang memiliki kisah misteri, di mana kayu tersebut bisa menghilang sebelum ditetapkan masyarakat. Di dalam masjid Jami tersebut terdapat 2 tiang kayu yang memiliki kisah misteri, di mana kayu tersebut bisa menghilang sebelum ditebang oleh masyarakat. Jadi, orang kampung yang saat itu pergi ke hutan ambil kayu besar yang berusia ratusan tahun. Setelah didekati, kayu itu menghilang. Lantaran kayu itu menghilang secara misterius, masyarakat melaporkan ke Datuk Engku Mudo Songkal. Lalu Datuk Mudo Songkal membaca Subhanallah. Keesokan harinya, Datuk dan masyarakat datang ke lokasi kayu itu. Sampai di lokasi, Datuk meminta seorang pemuda untuk azan. Setelah azan, Datuk Engku Mudo Songkal baca doa dan 2 batang kayu yang hilang tadi muncul seketika. Jadi kekuatan azan itu ada 3. Yang pertama, apabila masuk waktu sholat boleh kita azan. Kedua, apabila benda-benda penting menghilang, dengan azan juga lalu bisa timbul lagi. Yang ketiga, apabila ada kebakaran besar-besaran dulu, mengumpulkan orang-orang dengan azan. 2 tiang itu sekarang berada di bagian masjid. Kedua tiang tersebut diukir dengan kalimat basmalah. Masjid Jami yang dibangun pada masa penjajahan Belanda ini memiliki 2 keistimewaan, yaitu keramat dan bertuah. Keramat adalah dulunya pernah disiram dengan minyak lalu dibakar oleh orang Belanda. Namun, setelah itu tidak ada tanda-tanda kebakaran. Kemudian bertuah. Kawasan masjid sering kali dilanda banjir yang hampir menenggelamkan rumah warga sebab kawasan perkampungan dekat dengan sungai. Tahun 2016 pernah banjir parah, warga mengungsi, tapi anehnya air tidak bisa naik ke kawasan masjid. Sedangkan rumah warga di sekitar hampir tenggelam. Di luar masjid terdapat sebuah bah air. Di bagian timur Masjid Jami terdapat batu yang berbentuk kepala kerbau. Batu tersebut keramat karena bisa pindah dari bak satu ke bak lainnya. Sejarah batu itu awal dari pembangunan Masjid Jami. Saat itu warga gotong royong mencari batu-batu besar di sungai untuk tapak tiang masjid.
Jadi warga kampung pergilah ke sungai mencari 40 buah batu sondi untuk bantalan tiang. Kemudian semua batu itu dipasangkan, tetapi ada satu batu yang tidak bisa ditegakkan tiang di atasnya. Tiap ditaruh kayunya, batunya mengelak. Melihat keanehan itu, warga melaporkan lagi ke Datuk Engku Mudo Songkal. Setelah dilihat oleh Datuk, kemudian meminta warga untuk mengasingkan batu tersebut. Kata Datuk, batu itu nanti akan memiliki khasiatnya. Dulunya, batu mirip kepala itu sering berpindah-pindah tempat tanpa diangkat oleh orang. Batu tersebut hanya bisa berputar di dalam air bak saja. Kalau dulu sering pindah-pindah, bahkan masuk ke sumur, lalu kembali ke bak lagi. Tapi sekarang cuman berputar saja di dalam bak. Kadang bisa ke arah timur, barat, utara, selatan. Kalau sekarang arah kiblat. Air dalam bak yang ada batu mirip kepala kerbau itu juga dipercaya sebagai masyarakat bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Banyak masyarakat sekitar yang datang ke sana mengambil airnya untuk dijadikan obat yang diminum maupun dimandikan. Karena airnya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan bermacam penyakit seperti demam dan sebagiannya. Selain itu, dulu pernah ada seorang anak berusia 3 tahun belum bisa berjalan, dibawa oleh orang tuanya untuk dimandikan dengan air bak tersebut. Alhamdulillah, anak itu sekarang bisa jalan. Dulu juga ada seorang anak muda yang dapat jodoh setelah dimandikan airnya. Caranya, dia mandikan air itu, ambil wudhu, sholat, dan berdoa kepada Allah. Tapi yang mengatur itu kan semua Allah Subhanahu wa taala. Barangkali batu ini bisa jadi sebagai perantara saja. Sementara itu, menjelang bulan Ramadan, cukup banyak wisatawan yang berkunjung Masjid Jami. Selain wisatawan lokal, juga ada dari beberapa negara. Masjid Jami ramai dikunjungi saat perayaan hari besar Islam seperti Isra Miraj, Maulid Nabi, dan Lebaran Idul Fitri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.